meningkatkan albumin terus mortality-nya berkurang. Kan nggak begitu ya. Yang penting adalah bukan menambahi albuminnya, tapi kenapa albuminnya rendah dengan pengaturan diet. Karena kalau menambah itu hanya efek saat itu saja. Sebetulnya turun lagi. Jadi pemahaman tentang ini juga penting. Kadang kita normal karena manipulasi dan normal karena alami itu berbeda, ya, sangat berbeda pemahamannya, efeknya sangat berbeda. Yang jelas ini juga bisa dilihat di situ ya, kalau albumin ya, kembali lagi pakai parameter paling mudah soalnya, mungkin termasuk ekonomis ya, jadi semakin rendah albumin, semakin tinggi rasio atau odds rasionya untuk kematian ya. Jadi ya kalau kita lihat hasilnya pasien itu 4 itu, wah kita senang sekali. Apalagi 4-nya itu memang alami dari nutrisinya dia yang sudah sangat bagus gitu ya. Tapi enggak banyak pasien kita yang albuminnya sampai 4 gitu. Nah ini juga yang sering, nanti ini mungkin kaitannya dengan kardiovaskuler ya. Jadi sebetulnya pasien kita itu juga menderita LVH. LVH itu pembesaran jantung kiri ya. Jadi gejala itu kalau sudah onset end-stage renal disease ya, itu sekitar 70% sudah mengalami pembesaran jantung. Nah, itu yang kadang-kadang jadi dilema di efeknya ya. Kadang-kadang ini dianggap sebagai ini sakit jantung gitu. Sehingga lupa bahwa underlying-nya adalah penyakit ginjal. Kenapa kok terjadi LVH? Ya, yang paling sering adalah karena faktor tekanan darah tinggi, ya, ditambah lagi anemi. Ya, dua-duanya itu menyumbang untuk terjadinya pembesaran jantung kiri. Nah, sehingga atas dasar itu, ini dari Kadogi ya, ini sudah lama, membuat satu tagline begini, status nutrisi pasien pada awal dialisis adalah faktor risiko penting terhadap mortalitas dan morbiditas. Jadi ini penting terkait dengan perawatan atau manajemen pre-dialisis ya. Jadi kita lihat dalam seharian itu kan pasien dialisis nggak bagus ya, anemi, overload, ya, hipoalbumin, hipertensi nggak terkendali ya. Ini bisa dipredik. Kadang-kadang kita dalam hati bertanya, pasien seperti ini apakah dia bisa bertahan tahun depan misalnya. Itu sebetulnya bukan pertanyaan yang tidak ada dasar, tapi di luar negeri hal itu biasa. Misalnya disaudari pertanyaan, apakah Anda yakin pasien ini bertahan sampai tahun depan? Nah, itu nilai makna yang dalam itu. Wah, saya rasanya kok dengan kondisi seperti ini tidak mungkin, nah bisa seperti itu. Kalau peluangnya kecil, nah itu sudah termasuk dalam kaitannya ini penilaian secara apa ya, judgment gitu. Nah, faktor-faktor yang mengaruhi nutrisi nanti saya jadikan juga ya nanti karena topiknya banyak ya, jadi saya yang lewat yang penting disampaikan semuanya disampaikan. Nah, faktor nutrisi jelas ya tadi terkait dengan fungsi ginjal itu ya kita nggak jamin supaya pasien dengan kondisi lain-lain telurnya ya yang mual ya mual gitu ya. Jadi kita kita mengatakan ini paling sering kita temui pada pasien berbasis diabetes. Nah, ini memang diabetes itu sangat kompleks ya, karena terjadi hiperparesis atau enteropati ya, bisa diare sama masalah spontan. Diabetes itu beda dengan pasien yang lainnya hipertensi atau glomerulonephritis itu biasanya relatif bagus itu adanya baik maka mualnya juga relatif minimalis gitu.
kata boleh protein lah ya. Jadi rusak kondisi macam-macam kondisi inflamasi karena proses HB ya, karena kesusuan jarum, karena zat-zat yang ada di saat itu loh disinfeksi ya, untuk yang spesialis itu kondisi jelas ini jelas itu menyebabkan kerusakan lebih cepat ya, hormonal jelas banyak sekali ya. Jadi kondisi depresi itu demikian. Nah ini nanti bisa dilihat itu kita mungkin sekali-kali perlu menilai kondisi seperti ini. Karena ini sering kita lihat dan praktekkan gitu. Ini kita efek kata kulit dari dialisis ya. Perbandingan antara AD dan AD. Jadi singkatnya begini, kalau AD kita lakukan seminggu 2 kali misalnya ya. Sedangkan pada CAPD bisa 3-4 kali ya. Dalam harian kelihatan bahwa AD itu sangat tinggi kehilangannya. CAPD sedikit, tetapi karena CAPD di total tiap hari ya, total seminggunya kan jadi besar gitu ya. Apalagi kalau pasien itu kondisi terkena infeksi ini sudah semakin kondisi itu sangat cepat hilangnya protein yang keluar lewat peritoneum ya. Nah, ada kondisi inflamasi yang sifatnya di subklinis ada nampak pasien membran ini. Ini juga bisa sangat mengganggu ya. Ini bisa menyebabkan pelepasan sitokin dan peradangan namanya sitokin inflamasi. Ya kalau kita berjalan dari beberapa biasa itu adalah contoh masih dari sitokin inflamasi yang ini penting dalam kaitannya dengan pengaruhnya ke nafsu makan yang menurun ya. Jadi proses makan yang terus mengganggu katabolisme protein dan katabolisme protein. Mungkin sudah diajarkan karena menilai adekuasi ya, adekuasi AD. Nah sekarang pedoman yang berkembang saat ini bahwasanya para itu sudah mempertimbangkan negara yang tidak kaya ya. Ini masuk untuk income country negara yang kategori rendah sehingga ini cenderung mengakomodasi hal tersebut. Artinya para ahli di negara maju yang sudah kaya itu tidak saklek memikirkan dirinya sendiri, tapi juga mempertimbangkan kemampuan dari masing-masing negara sehingga sekarang ya harus melakukan penilaian yang adekuasi berdasarkan HTLV yang cukup baik itu. Apalagi kalau menilai adekuasi dari HTLV lagi itu tidak ada melalui rekomendasi karena secara teknis sulit dan tidak mudah dilakukan yang batasan masalahnya sehingga yang penting tadi saya sampaikan adalah target kenyamanan pasien ya pasien enak makan pasien enak sehingga kita bisa menilai seorang pasien kita itu ada kuat nutrisinya baik adalah berdasarkan klinis ya kalau ya mudah sederhana. Nah bisa dilihat di situ ya tidak ada kuat dan sangat punya nutrisi ya rasakan nyaman ada neuropati lemah jalan ya dan stres ini sering. Nah ini harus dilakukan treatment khusus ini kalau itu ya mestinya harus diedukasi secara baik
sampai banyak nutrisi dan pelaksanaannya harus diperhatikan khusus ya. Kalau perlu memang ada indikasi tertentu dan hasil bisa artinya lebih sering lebih optimal itu nanti dengan pola latihannya diperbaiki biasanya bisa berkurang harus tertentu ya ada dampak ya itu salah satu nutrisi yang tidak baik atau ada dengan baik ya. Nah sekarang kan kita lihat dari laboratorium itu memang anak keluarga KTP kalau di kantor ini di 5 channel ada 2 kali seminggu semakin sering adanya punya semakin pendek ya 2 kali seminggu ini kurang berarti 1,8 ya. Kalau artinya 3 kali kali 1,4 atau minimal 1,4 jadi gitu. Nah yang harus ini saya sampaikan adalah urea. Jadi kalau urea efisiensi yang rendah itu kan karena kita senang ya atau pasangan kita harus memberikan kasih. Pasangan kadang-kadang kan melihatnya cenderung seperti itu ya senang ya. Nah memang ada dua makna di sini. Urea yang baik itu bisa jadi memang yang baik, bisa jadi ya mungkin dulu salah diagnosis pasien akut dikira kronik ya. Tapi hanya itu adalah menunjukkan nutrisi yang level tubuh. Jadi ada kita konfirmasi kalau urea diagnosis jelek atau kurang baik ya. Tapi bisa ditemukan nafsu makan ya kurus usia lanjut. Nah ini menandakan yang sebaliknya ya. Jadi kondisinya jelek, keratannya tidak jelek gitu ya. Jadi ini yang kadang-kadang kita itu perlu sampaikan ke pasien. Jadi kalau masalah ini 4 pasien yang sudah tidak ada lebih misalnya itu sebetulnya yang tidak juga ya bukan sekedar tanpa